Shalom. Puji Tuhan, selamat sore, terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Kalau saat ini kita bisa ada, mau dengar sabda Tuhan, gimana kita ada, itu hanya karena pemeliharaan Tuhan semata-mata. Biarlah kita boleh bersyukur karena pemeliharaannya, penyertaannya, dia tinggal di dalam kita, satu kehormatan, satu kebesaran Tuhan, dan biarlah kita boleh dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, dan kita dapatkan janji Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus yang manis, Engkau tetap ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, biarlah kami boleh lakukan firman Tuhan, dan kami dengar firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, di masa-masa zaman, di akhir zaman akhir ini Tuhan, kami perlu Engkau, perlu firman-Mu. Meteraikan sebentar kami dengar, dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami yang melayani, kami yang mendengar, kami yang perlu kebutuhan daripada Engkau, sucikan, kuduskan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan, bagaimana janji Tuhan terjadi atas kami. Terpuji-puji nama Tuhan Kristus. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu sinyal apa juga namanya Tuhan, yang mau masuk mungkin rasa nggak enak, rasa apa, banyak rintangan, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai atmosfer di mana dunia ini Tuhan, sampai YouTube terjangkau di mana saja kedengaran, terlihat di pedalaman, di pulau-pulau Tuhan, biarlah Engkau berperkara, Engkau yang beracara. Kami semuanya hanya duduk diam, kami terima, kami lakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu. Dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus Tuhan disucikan, dan apa yang diucapkan semuanya mempermuliakan nama-Mu, dan itu hanya karena Engkau saja yang mau diutarakan Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk umat ciptaan-Mu. Mari Roh Kudus yang manis, kami bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Sebentar ya, ini kok nggak besar nih. Shalom. Pasti sehat-sehat ya, karena Tuhan pelihara kita. Kita tidak bisa menjaga kesehatan kita, hanya Tuhan Yesus ya, melalui Roh-Nya yang kudus memelihara kita. Hari ini firman Tuhan adalah kalahkan kuasa api roh jahat. Kalahkan kuasa api roh jahat. Dan kita lihat di sini juga di bawahnya, delegation of authority. Nah sekarang kok ada ini Bu, kata ada yang bertanya, kok kuasa kegelapan, kok kuasa api roh jahat itu, kok ada delegation of authority. Nah kita mau tahu juga ini apa artinya ya, supaya tahu semuanya bahwa kalahkan kuasa api roh jahat itu delegasi. Kalau delegation itu delegasi. Ya. Delegasi apa sih, Bu? Utusan, perwakilan, satu teamwork gitu ya. Satu misalnya duta besar lah, pemerintah mengutus perwakilannya untuk negara yang lain. Kalau di perusahaan kita boleh dipilih oleh manajer kita mungkin ya. Nah, itu dipilih untuk menjadi satu tim mewakili perusahaan. Sekarang kalau authority apa tuh, Bu? Authority itu adalah diberikan wewenang sebenarnya, diberikan kuasa. Ya, wewenang apa? Kalau sudah ada delegasi, sudah ada perwakilan, utusan, duta besar, bukan sekedar cuma berangkat pergi saja. Itu pasti ada wewenangnya, ada kuasanya yang diberikan, otoritas itu dari yang mengutus kita. Kalau kita saat ini adalah dari sisi rohaninya. Kalau Allah, Bapa di sorga,
pakai Tuhan Yesus Kristus mengutus kita ada di muka bumi ini untuk apa tuh? Ya untuk menyelesaikan tugas, ya pelimpahan di sana. Bagaimana supaya mempercepat hasil-hasil yang maksimal? Contohnya adalah pasti bawa jiwa, ya kan? Nah itu perlu kuasa, karena ada tertulis dalam firman Tuhan, bumi ini, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Di bawah kuasa si jahat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada kuasa di atas kita ini, kita perlu ada Roh Kudus dalam hati kita, ada diberikan juga kuasa double, luar dalam di sana, belum lagi malaikat-malaikat Tuhan yang dikirim untuk kita semuanya. Dan authority itu adalah kekuasaan, wewenang. Ya. Contoh sekarang, kalau kita punya pembantu rumah tangga, punya yang bekerja di rumah kita memberikan wewenang kepada orang itu supaya boleh buka kulkas kita, ya kan? Sampai di situ, tapi tidak bisa masuk kamar, buka lemari, tidak. Wewenang itu adalah daripada atasannya sendiri. Wewenang itu contohnya pembantu rumah tangga, boleh buka bolak-balik kulkas kita. Mau ambil daun bawang, mau ambil daging, ya. Wewenang, diberikan kuasa di sana. Dan kalau kita lihat di sini, delegasi itu pasti kita bicara dari pekerjaan yang Bapak Surgawi punya, bukan perusahaan punya ya, bukan. Nah sekarang bagaimana dan siapa yang didelegasikan? Pertanyaan juga. Pasti sesuai dengan atasan perusahaan, ya kan? Atau sekarang adalah kita di dalam hal rohani. Tuhan sendiri pasti sesuai dengan Tuhan punya keinginan, kriterianya, syaratnya, menjadi wakilnya dia di muka bumi ini. Kok wakilnya Bu? Nggak terlalu tinggi, ya memang kita punya Allah yang maha tinggi, nggak usah terlalu bingung-bingung, ya kan? Jadi di sini satu, Bapa di sorga juga memilih kita di muka bumi ini pasti yang layak di matanya, yang berkenan di hatinya. Kalau perusahaan, dia kirim kita yang berkenan kepada manajer kita di sana. Ada syaratnya, akademisnya, pinter luar biasa, mau S berapa kek. Tapi kalau karakternya belum terbentuk, mungkin disisihkan. Luar dalam ini semuanya. Dan kalau kita terima Tuhan Yesus dari dalam, ya orang-orang kan kalau luarnya saja begitu. Kita tidak, dia masuk ke dalam hati kita, dia mulai pulihkan kita, dia bongkar bangkir semuanya sesuai dengan rencananya. Jadi kita mau lihat di sini pilihan itu adalah yang layak di mata Tuhan, yang berkenan di hatinya. Lalu pilih yang kedua adalah tugasnya. Tugas apa yang dia ingin didelegasikan? Tugas apa? Nanti kita lihat di sini bahwa kalau ada sesuatu, contoh sekarang, duta. Saya pernah ada bulan lalu ya, khotbah mengenai duta besar atau duta. Nah itu contoh sekarang, orang-orang semuanya mobil, platnya hitam, B sekian, nomornya putih. Tapi kalau duta besar, duta, utusan, dan negara, itu putih, B-nya tuh merah. Ada layan terkasih. Ada syaratnya di sana. Nah kita mau lihat kok sampai sebegitunya gitu loh. Karena memang ini tidak main-main. Kalau kita lihat di sini bahwa mengalahkan ya, kalahkan kuasa api roh jahat, itu pasti ada hubungannya dengan roh Tuhan. Nggak mungkin kita bisa kalahkan roh jahat tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Tuhan. Ya, kita lihat di sini keluar Kejadian 2 ayat 21-22, Kejadian 2 21-22 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ini waktu penciptaan Adam ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya.
lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kita akan lihat di sini, ini kita lagi cerita bagaimana menjelaskan authority, kuasa ya. Kuasa bagaimana? Kuasa pemerintah saja udah besar ya kan? Luar biasa sekali di perusahaan juga kalau sudah diberikan otoritas. Wah, dahsyat. Tapi kita ini yang maha tinggi, Bapa Sorgawi. Sekarang kita mau lihat di sini. Waktu manusia itu tidur, nyenyak, dibuat oleh Allah, Tuhan Allah, lalu mengambil salah satu tulang rusuk. Kan banyak tulang rusuk, diambil salah satu. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Bukan dioperasi ya, bukan ditambal-tambal begitu, bukan loh. Nah ini kuasa yang matinya itu. Menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Ini sesuatu yang dahsyat sekali. Kita mau lihat contoh sekarang. Contoh ini ya. Kalau ini tulang rusuk. Tulang cuma satu. Tulang cuma satu. Tapi dibangun manusia. Nah ini yang namanya kuasa. Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi itu begitu. Masa dari tulang dibangun manusia. Ada rambutnya, ada dagingnya, ada matanya, ada mulutnya, ada hidungnya, ada kupingnya, jantungnya semua. Itu tidak bisa dipikirkan oleh otak kita manusia. Kalau dekat-dekat Tuhan Allah, maka jangan pakai otak, jangan pakai pikiran, biarlah kita pakai iman. Karena sesuatu yang nggak mungkin, mustahil terjadi. Tidak ada barang mustahil bagi Allah. Tulang jadi manusia. Wow, keren ya. Nah, kita akan lihat seterusnya nanti. Kita ini utusan-utusan dari Bapa Sorgawi. Melalui Tuhan Yesus Kristus, bekerja bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus. Apa sih kuasanya? Kayak begitu tuh. Dari tulang, yang nggak mungkin dong. Sekarang lagi ada pandemi. Orang PHK, nggak mungkin dong. Mau cari di mana? Susah pekerjaan. Mungkin dapat tapi lama. Percaya, tidak ada barang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Itu dulu. Perjanjian lama. Kalau sekarang sudah perjanjian baru. Kita ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Kita hidup di zamannya, eranya kasih karunia Allah. Beda lagi, lebih hebat lagi daripada yang lalu. Kalau kita lihat ada tubuh Kristus, banyak ya, sesuai keperluannya. Tubuh, tadi sudah disebutkan. Mungkin ada yang bertanya, kuping bertanya sama mata, kok mata bagus ya? Ada hitam, kalau bule ada coklat-coklat, ada biru, ada hijau, culak-cilak gitu ya, bisa goyang-goyang, gerak-gerak. Lalu kuping bertanya, dia kayak pangsit, ya, kayak Mami pangsit tuh pangsit. Diam tidak bergerak, kok saya nggak seperti mata ya, bisa gerak-gerak begitu loh. Lalu tangan, dia bisa ambil ini, bisa ambil itu, bisa ambil mau apa-apa semuanya, bisa pegang kendaraan. Nah langsung si kuping bilang kok saya enggak. Lalu mulut kok bisa bersuara ya? Kuping bilang kok saya nggak bersuara. Kok mata juga nggak bersuara? Tidak bisa disamakan, saudara kasih. Satu tubuh, kepalanya adalah Kristus Yesus Tuhan, ya Kristus, dan tubuhnya itu kita. Jadi jangan aneh kalau ada orang diberikan karunia-karunia, nggak usah aneh. Nah, memang seperti itu adanya, ada tertulis dalam firman Tuhan. Jadi beragam keunikan yang Tuhan boleh Tuhan Allah ciptakan kita itu keunikan sesuai karakter kita, ya pengetahuan kita, lalu kita juga punya kesetiaan kita, ketaatan kita, itu semuanya menjadi satu kriteria bagi Bapa di sorga, bagi Tuhan Yesus memilih kita. Keinginan Tuhan ditaruh di hidup kita. Tidak bisa kita yang mau. Tuhan yang punya mau. Kalau sudah Tuhan mau kita dipilih, terima, pegang erat-erat itu, hargai, hormati. Karena itu pilihan Tuhan dan
Tuhan mau kita seperti itu. Kita akan buka di sini Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 7. Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu sahut Musa. Nah, ini kita tahu semuanya ya, Musa ya. Dipakai sama Tuhan Allah untuk memimpin keluar dari Mesir bangsa Israel. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, kata Musa. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat, katanya. Ayat 2. Lalu berfirmanlah Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari ketakutan. Meninggalkan ular itu. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, pegang ekornya. Musa mengulurkan tangannya, menangkap ular itu, ekornya, lalu menjadi tongkat lagi. Ini dia. Authority. Kuasa yang Bapa di sorga punya. Diberikan pinjam kepada kita, saudara. Pegang, kalau sudah dipilih, pegang erat-erat. Jangan lihat orang. Kok mata nggak seperti tangan? Kok kuping nggak seperti mata? Ya, nah di sini supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan, lagi nih firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu Musa ke dalam bajumu. Dimasukkannya lah tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu kena kusta putih seperti salju. Selanjutnya, sesudah itu firmannya, masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan lagi tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Sesuatu yang dahsyat. Tongkat jadi ular. Dipegang lagi menjadi tongkat lagi. Masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Diangkat kusta putih. Masukkan lagi. Firman Tuhan katakan. Apa yang terjadi? Keluar lagi. Baik. Normal kembali. Ini bukan sulap. Sulap sehebat-hebatnya semuanya bisa dibongkar. Itu ada triknya, ada tekniknya. Tapi Tuhan kita ini real. Dia punya kuasa yang dahsyat. Gunung aja dia yang ciptakan. Dunia ini dia yang ciptakan. Jadi kalau ada WL, ada pendeta, ada penginjil, ada pendoa, ada tukang sapu pel gereja, ada tukang pelihara parkiran gereja. Kalau di sekolah Alkitab tuh, siswa-siswi tuh lap-lap kata-kata di lantai berapa, cuci-cuci sikat-sikat WC. Nggak usah main apa tuh, kok dia begini, kok saya begitu, nggak usah. Tuhan sudah siapkan kita menjadi apa di bidangnya. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi polemik gitu loh. Kalau nggak sama pokoknya. Kita nggak seiman. Jangan. Kita tidak sama, tapi harus hidup bersama-sama. Nah ini dia. Kita tidak sama. Tapi harus hidup bersama-sama. Kalau di jasmaninya adalah NKRI, saudara. Nggak sama, tapi kita harus hidup bersama-sama. Satu waktu, kesaksian, di tahun 2004, rumah saya itu kebakaran tetangga. Jam 9:30 saya sudah ada di luar, dari rumah, lalu ditelepon dari rumah. Ada kebakaran di sebelah tetangga katanya. Saya bilang ya tidak bisa buat apa-apa. Yang penting adalah jangan gerabak-gerubuk gitu loh. Tenang dulu, pikirkan apa yang harus diperbuat. Akhirnya saya bilang, saya kasih aba-aba, kasih masukan-masukan nih, begini. Ada orang tua saya tinggal di rumah saya, tidur di sana, tolong keluarkan. Titip di tempat kacamata di seberang.
keluarkan semuanya gitu loh. Saya bilang, tenang aja, dibuat buru-buru juga tidak bisa. Karena Jakarta itu 1 jam 1,5 jam baru sampai di rumah. Akhirnya sampailah tibalah di rumah saya. Waktu tiba di rumah ternyata sudah ada anak-anak rohani saya 4-5 orang datang dan mereka itu sudah tertutup asap di sana putih gelap-gelap begitu, udah nggak kelihatan lagi rumah dalamnya. Saya tanya baru sampai, apa yang dikeluarkan? Nggak ada. Hah? Kok nggak ada? Saya bilang, pakai apa kamu datang? Buka lagi pintu pagar, langsung udah berdoa belum? Belum katanya. Ya, bagaimana sih saya bilang? Saya berdoa di dalam ruangan ruang masuk loh, di ruang tamu saya begitu. Sebentar kita berdoa, kita pujian, berdoa. Waktu berdoa, Tuhan mengingatkan saya bahwa dekat rumah saya itu ada kampung apa namanya, GG, kampung GG. Kampung GG itu pernah terbakar. Memang kumuh, luas sekali di sana. Terbakar, lalu ada satu rumah, yaitu rumah paranormal, ya alias dukun lah, yang punya istri 7 atau 9, yaitu waktu tahun 2000-an tuh lagi viral. Ternyata itu dukun itu yang punya. Dia tidak terbakar, semua terbakar. Waktu lagi berdoa, saya ingat itu. Kan tidak mungkin dong kita lagi berdoa mau fokus kepada Tuhan. Permohonan kita apa? Pertolongan kita apa? Minta tolong sama Tuhan. Tidak mungkin kita kesana kesini. Tapi roh yang kudus itu, ya, kuasa yang itu, otoritas itu diberikan kepada kita, mengingatkan kita bahwa ada dulu pernah seperti itu, lalu ucaplah perkataan ini. Maka kalau dekat-dekat Tuhan, pakai iman. Lalu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong. Di sana kampung GG ada kebakaran, seluruhnya itu kebakaran luas sekali areanya. Tapi satu rumah dukun tidak terbakar. Sekarang ini hambamu diberikan rumah di bumi ini untuk tinggal, dipinjamkan. Tolong jangan terbakar. Karena belum ada yang keluar barang-barang. Saya punya buku-buku, saya punya Alkitab, ya kan, untuk ngajar semua, belum keluar katanya. Langsung Tuhan tolong, dalam nama Yesus, tidak terbakar. Ini satu karunia iman. Kalau iman diberikan waktu kita terima Tuhan Yesus, supaya percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi waktu pelayanan, dia karuniakan iman yang lebih besar daripada iman yang biasa, saudara. Jadi saya ucapkan itu dengan iman saya. Tidak terpikir lagi, iman itu tidak terpikir oleh pikiran kita lagi. Langsung saja begitu keluar. Jangan terbakar dalam nama Yesus. Lalu itu api menjilat-jilat rumah kita, saudara kasih. Apa di lantai atas ya. Wah, itu api, wah kelihatan sekali. Saya katakan, dalam nama Yesus tidak terbakar. Barang kita keluar, saudara kasih, apa yang terjadi? Angin berbalik ke sana, tidak ke rumah saya. Ini juga ada disaksikan oleh Ibu Asyuk ya. Saya minta karyawan Ibu Asyuk, desainer saya itu ada 10-20 orang. Saya bilang tolong kirim dong 4-5 orang. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan kalau kebakaran. Datanglah orang itu. Nah itu angin menjilat-jilat api itu berbalik ke sana. Tidak jadi, saudara. Selesailah sudah. Jadi akhirnya itu rumah tidak terbakar. Api balik ke sana. Dan puji nama Tuhan Yesus. Selesai itu dari jam 11-an begitu ya. 11 lewat lah sampai jam 4, jam 5 selesai. Banyak sekali bandir datang. Lalu pulang semuanya, masing-masing ke rumahnya. Anak rohani saya juga selesai pulang. Ya, deg-degan lah ya. Kaget begitu. Tenang sebentar, sejenak, langsung saya mandi, makan. Jam 8-an lah. Mau istirahat. Mulai saya berdoa mau tidur. Itu jam 9:30, 10. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan yang diberikan, authority itu. Dia bekerja. Anakku
api masih ada. Hah? Api masih ada? Kan sudah banyak Branwir, sudah reda dari siang lah. Dari sore-sore jam 4, jam 5 sudah selesai. Kok api ada? Saya berdoa lagi. Anakku, masih ada api. Lalu saya turun. Saya tanya RT. RT-nya pas di sebelah rumah saya, wanita. Bu, saya Iman. Bu, saya berdoa masih ada api, Bu, katanya, Bu. Masa, Bu? Iya. Waduh, takut nih saya, katanya sebelah rumah saya, katanya begitu. Yuk kita lihat ya, saya bilang gitu. Saya turun dengan RT, wanita. Tiba-tiba saya lagi lihat begitu, anak rohani yang tadi siang itu datang, dia kagetin saya, buk gitu. Aduh, saya bilang gitu. Lah kok kamu datang lagi? Bayangkan saudara, kalau kita sehati, ya, anak rohani itu tahu, udah malam masih datang. Ya, ini sesuatu yang supranatural semuanya. Akhirnya saya bilang, aduh gimana ya? Ini ya yang rumah kebakaran ya? Iya. Nah itu ada 2 mobil, angus. Bannya udah kempes, nggak ada, tinggal calegnya aja gitu loh. Tidak bisa dikeluarin, angus. Saya bilang bagaimana ya? Ini coba Bu RT ditarik sama panggil lagi pemadam kebakaran, Lanwir, tolong panggil lagi. Ini kita gerek keluar semuanya. Ini rumah kan yang berapi, iya. Datanglah Lanwir, diikat, digerek, ditarik sama Lanwir, keluar itu. Mobil yang udah angus begitu. Apa yang terjadi, saudara? Kalau Tuhan punya kuasa, kalau dia bicara kepada dutanya, kepada wakilnya di bumi ini, nggak main-main. Setelah dikeluarin itu sampai ke depan, apa yang terjadi? Api burst keluar lagi. Setelah selesai semuanya, saya tanya, apa sih Bu? Ini ada apa? Gudang apa gitu? Ternyata kesetan kaki tuh, ya. Tapi dari dulu yang dari sabut kelapa gitu loh. Nah itu gudangnya. Ternyata api di bawah itu masih nyala, saudara. Dia angkat, tarik mobil itu, boom. Kagetnya luar biasa. Langsung disemprot semuanya. Nah inilah kira-kira. Kalau Tuhan sudah pilih kita menjadi anaknya, puji Tuhan. Lalu dipilih untuk melayani, puji Tuhan. Apa saja. Mau pendoa, ya kan? Lalu kolektan, apa saja. Hargai. Kita tubuh Kristus. Akhirnya selesai sudah, dan kita tahu bahwa masih ada api di sana. Ibu RT itu tanya, kok Ibu tahu, katanya. Ya kan kita berdoa, Bu, saya bilang gitu. Saya tidak cerita lagi ya, bahwa itu pemberian Tuhan apa tidak begitu loh. Jadi kalau kita ini dipanggil menjadi dutanya, menjadi wakilnya di bumi ini, untuk melayani jemaatnya, supaya datang kembali bertobat kepada Tuhan Yesus, supaya kembali ke surga yang mulia nantinya, nggak mungkin CD itu duta besar, luar negeri itu, tinggal di Indonesia, kebakaran, diantepin tidak, tuntas, tas, dirapiin semua api itu. Kalau kita wakilnya mengerti, wakilnya Tuhan itu, di bumi ini, duta, waktu kita berdoa, surga goyang. Bukan goyang begini, ya, artian bukan harafianya. Surga tuh ada link di sana. Surga goyang dengan doa kita, saudara. Makanya sering kan kita kembali kepada santet misalnya, keluar sedikit ya. Kenapa kalau orang santet tuh itu Bu di unggungan di atas genteng seperti ada api meledak gitu, bung gitu. Kenapa seperti itu? Ya roh jahat, saudara kasih. Roh jahat. Dia juga buat api di sana. Makanya kalau santet itu selalu ciri-cirinya adalah bisa begitu, banyak ciri-ciri tanda-tanda ya. Salah satunya adalah api itu di atas
Bung, begitu loh. Meledak. Kita akan lihat 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut. Ya, ini mengenai Elisa, Nabi Elisa di sana ya. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Ya, matanya bujangnya ini Gehazi namanya. Buka matanya supaya dia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini lagi berperang dengan Raja Aram, Elisa mau ditangkap saudara. Nah, itu disuruh tangkap, dikasih kuda, dikasih kereta, dan kasih pasukan tentaranya begitu. Tapi kita lain loh. Kita lihat di sini. Kalau orang sudah dipilih sama Tuhan, dia lebih tenang sedikit ketimbang bujangnya itu, Gehazi itu. Datanglah Elisa, jawabnya jangan takut. Lebih banyak kita di sini. Ini mertai kita daripada dia katanya. Dan tampaklah Tuhan bukakan. Maka kita perlu Tuhan kalau kita baca firman, Tuhan bukakan pengertian. Kita tidak akan mengerti firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Karena ini alam roh. Allah yang kita sembah adalah roh adanya. Makanya bahasa roh diperbincangkan, dipertentangkan, diperdebatkan. 2 Korintus 3 ayat 16, Allah yang kita sembah itu adalah roh adanya. 17, adalah roh adanya. Ya, jadi kita harus berbicara kepada Allah bahasa roh, karena Allah itu roh adanya. Kita tidak ke sana, ya. Dan biarlah kita lihat di sini, setelah dibukakan matanya, bujangnya itu, dia lihat ternyata ada banyak penuh dengan kuda-kuda, dengan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Saya belum dikelilingin kebakaran tadi, bukan, baru sebelah. Tapi kereta, kuda, dan api sekeliling rumah kita semuanya dikelilingi. Jadi itulah salah satu yang delegation of authority. Ya, tidak mungkinlah akan terjadi seperti itu kalau tidak ada contohnya. Nah, ini di sini masih perjanjian lama loh, ya, perjanjian lama itu. Perjanjian baru kita lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Karena apa? Karena berapi-api itu ada juga tertulis di dalam ayat Efesus 6:16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi ada tertulis saudara kasih. Apa yang Tuhan punya, Tuhan Allah punya, dia tiru, dia jiplak semuanya. Jadi kau pakai api. Tapi jangan takut, kembali kepada firman Tuhan bahwa kita disertai, dikelilingi dengan pasukan malaikat Tuhan yang ada keretanya, ya kan? Ada apinya di sana. Mana mungkin sih, ya kan? Rumah utusan Tuhan itu dibiarkan. Jadi ini sudah sekian puluh tahun kejadian. Tapi bersyukurlah. Karena kalau kita sudah pernah mengalami, kita bagikan share, mungkin tidak sama dengan kebakaran, dengan yang lain. Kebakaran apa sekarang? Kebakaran dompet kita di pandemi ini. Angus dompet, nggak ada isinya. Bisa juga. Angus pikiran kita, jiwa kita. Karena apa? Keluarga ada yang meninggal. COVID. Jangan takut, Elisa katakan. Ada Tuhan kita, Yesus di dalam kita ini. Immanuel. Jadi harus mempunyai iman nomor 1 ya. Supaya kita jangan terkecoh nanti. Coba tolong gambar kapal. Kita mau lihat ada gambar sejenak.
Ada kapal, ya. Ada kata-kata ombak tidak besar. Cuma perahunya kita yang kecil. Ujian tidaklah berat. Cuma iman kita yang lemah. Wah, ini biarlah kita semuanya, you and me. Ombaknya tidak besar. Perahunya yang kecil. Ujian sebenarnya tidak berat. Tapi iman kita yang lemah. Kenapa tidak sebut kecil? Karena sebesar biji sawi saja kita dapat memindahkan gunung asal fokus, nggak lonjong, nggak gompal, titik saja. Maka dikatakan ujianlah tidak berat, cuma iman kita yang lemah. Wow, ya. Jadi kita lihat di sini ombak tidak besar. Sepertinya besar dong dunia nih, COVID. Waduh, ini tahun berapa? Tanggal 20 Februari tahun 2022. Wah, mengerikan 2 tahun sudah pandemi COVID. Tapi kita masih hidup, kita masih nafas, kita masih bisa memuji Tuhan. Pakailah hidup ini, ya, kesempatan ini supaya kita memuji Tuhan, melayani Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan. Jadi bersyukur kalau sampai kita tahu bahwa judulnya apa tadi judulnya? Judulnya adalah kalahkan kuasa api si jahat, ya, kalahkan kuasa api si jahat, roh jahat, delegation of authority. Bakal siapa sebenarnya sih? Bukan Musa saja, kita semuanya. Sesuaikan hidup kita, layakkan biar Tuhan senang, sesuai dengan firman Tuhan. Kita pasti diberikan kuasa seperti Musa nanti, seperti Nabi Elisa. Seperti saya diberikan itu waktu. Mempunyai sesuatu iman, tidak akan terjadi kebakaran. Tidak terjadi, saudara. Waktu lagi masih ada api di dalam, Tuhan juga bicara sama saya. Masih ada api, tidak mungkin. Sudah 3-4 jam tidak ada api. Semua orang sudah pulang, masing-masing tetangga, semuanya ya. Tapi Tuhan bicara kepada kita. Ini satu keunikan, satu perkara yang tidak mungkin terjadi. Tidak bisa dipikir sama otak kita, saudara. Berserahlah, berikan imanmu. Supaya ombak yang besar itu nggak ada apa-apanya. Kalau kapal kita tuh besar, iman kita juga tidak lemah. Amin. Jadi di sini yang nonton, yang ada di rumah, di tengah jalan, di mana saja. Jadi kalau ada masalah, ya, punya masalah, tidak persis harus kebakaran, tidak. Saya mengalaminya kebakaran. Jangan takut. Ada Tuhan Allah dalam nama Yesus dan rohnya diam dalam kita. Yang punya masalah, yang sakit penyakit, yang PHK, atau memang benar-benar di dalam kuasa okultisme. Tadi malam dan hari ini, mudah-mudahan ibu itu ada nonton, lihat masuk di room kami. Jadi sudah 6 hari dicek sama rumah sakit di daerah Kemayoran. Bukan Kemayoran, itu di Surabaya ya, itu mungkin wakilnya ya, cabangnya. Jadi dicek di ICU seluruhnya tidak dapat penyakit apa. Dipindahkan lagi sekarang. Rumah sakit Sutomo ya kalau nggak salah di Surabaya, ibu itu bilang dipindahkan. Pindahkan dari 1A sampai ke B, rumah sakit saja 7,5 juta pindahkan pasien. Wow. Jadi tidak ada penyakit, semua dicek semuanya. Nah ini pasti ada sesuatu. Kalau tidak ada penyakit berarti ya ada kuasa si jahat. Pakai perisai iman itu supaya mengalahkan panah api si jahat itu. Yang punya masalah, yang perlu pertolongan Tuhan, apa saja. Diam sejenak, saya berdoa.
Adakah tangan kamu yang kanan sakit sekali? Adakah kakimu ketimpa motor? Sakit? Pegang sekarang yang sakit. Adakah keluargamu yang COVID? Angkat tangan. Tidak perlu pikir-pikir mesti disamperin, kan tidak boleh COVID ke rumah sakit. Ada tertulis, Allah yang kita sembah itu istananya di sorga. Tumpuan kakinya di bumi. Sebesar itu Allah kita. Biar COVID cepat reda, yang lagi sakit sekarang keluarganya angkat tangan. Arahkan hatimu kepada keluarga yang lagi sakit. Biar dia keluar sembuh, memuji nama Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus dahsyat. Apalagi? Kena santet? Kena teluh? Tidak tahu bagaimana rumah gelisah? Panas rasanya? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau ada delegasi-delegasi, utusan-utusan Allah di muka bumi ini adalah kami semuanya yang mendengarkan. Bukan pendeta, bukan siapa-siapa, bukan kami sebenarnya. Biarlah kita boleh introspeksi diri, dipakai berkenan di mata hati Tuhan. Diberikan otoritas, diberikan authority, diberikan kuasa, wewenang untuk bertindak mengalahkan api si jahat. Dalam nama Yesus Tuhan, kalau ada yang perlu Tuhan, saat ini, terimalah berkat Tuhan. Bertobatlah. Supaya berkat Tuhan tidak dirintangi oleh dosa kita. Bertobat dalam nama Yesus. Katakan apa maumu. Biar Tuhan boleh melawat menjamah. Yesus tolong, Roh Kudus tolong, berkarya. 2 tahun kami online. Engkau bekerja dengan dahsyat. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah kita Allah yang maha kuasa. Kami percaya yang sakit pun, sakit apapun juga. Urusan keluarga juga, urusan rumah tangga, urusan bisnis, semuanya Tuhan Engkau tolong. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Halo Shalom, Ibu, Bapak. Biarlah kita jumpa kembali setiap hari Minggu jam 4 sore. Boleh ujian admin? Yang mau konseling, ya kan? Mari silakan konseling. Berapa banyak selama 2 tahun itu yang dilepaskan, kutuk-kutuk semuanya. Luar biasa sekali hasilnya. Karena yang bekerja adalah Roh Kudus, Tuhan Yesus. Hamba Tuhan hanya saluran saja, berdoa saja. Jangan lupa, Bapak Ibu Kekasih, ini YouTube. Pencet tombol subscribe. Loncengnya jangan lupa, supaya nanti kalau ada video-video yang baru mengenai okultisme, kita akan terima. Pencet tombol lonceng, subscribe. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengar pujian. Dalam perjalanan hidupku, belum pernah aku menemukan Allah seperti Dia. Allah yang berkuasa dan perkasa. Yesus Kristus namanya. Sungguh bangga aku memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur
segala masa. Allahku Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tiada bandingannya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dialah Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkasa. Yesus Kristus namanya. Allah yang penuh kasih, yang sudah turun ke dunia untuk menghapus semua dosa-dosa manusia yang percaya kepada Dia. Sungguh, Dialah Allah kita yang perkasa, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya.